Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pembelajar. Di sesi kali ini kita akan membahas terkait pembinaan dan pengasuhan di dalam pelatihan dasar CPNS. Di mana untuk sesi di sini kita akan membahas terkait kegiatan pembinaan dan pengasuhan dalam rangka membentuk karakter CPNS dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Terkait tema harian penerapan untuk kebiasaan efektif ini akan ada 7 kali pertemuan di mana setiap pertemuan ini membahas 7 kebiasaan efektif. Di hari pertama ini akan membahas pribadi proaktif. Lalu di hari kedua mengawali dari tujuan akhir. Di hari ketiga dahulukan yang prioritas. Di hari keempat ini berpikir menang-menang. Lalu di hari kelima atau pertemuan kelima ini saling memahami. Pertemuan keenam ini kebiasaan untuk bersinergi. Lalu pertemuan ketujuh kebiasaan dalam mengasah kemampuan. Dan untuk tema kita pada sesi ini adalah pada pertemuan pertama, yakni kebiasaan untuk menjadi pribadi yang proaktif. Rekan-rekan, secara umum kita memiliki paradigma juga perilaku, baik itu dalam lingkungan, baik yang terkecil ya, di dalam keluarga, lalu di lingkungan sekitar, dan juga lingkungan yang lebih besar. Secara umum, paradigma terhadap keadaan memang begini ya. Ini pribadi secara paradigma secara umum, dan untuk sesuatu yang terjadi saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Nah, tentunya untuk menjadi pribadi yang proaktif secara umum juga kita akan mendapatkan orang yang secara pribadi itu mengatakan bahwa dirinya bebas ya untuk memilih dan bertanggung jawab penuh atas kebahagiaannya sendiri. Lalu secara perilaku umum ini juga akan kita temui ya, orang-orang yang jika terjadi suatu keadaan ini dia akan bereaksi berdasarkan suasana hati, perasaan dan keadaan. Nah, tentunya untuk menjadi pribadi proaktif, maka perilaku umumnya tentunya bisa kita lihat dengan berhenti sejenak ya. Jadi tidak langsung bereaksi. Dengan berhenti sejenak ini tentunya akan ada waktu kita untuk berpikir ya, menelaah terhadap suatu keadaan. Kemudian baru melalui atau memberikan respon berdasarkan prinsip dan hasil yang diinginkan. Lalu juga secara umum orang akan menggunakan bahasa yang reaktif ya. Nah, tentunya untuk menjadi pribadi proaktif kita harus menggunakan bahasa yang proaktif. Lalu secara umum kebanyakan perilaku secara umum ini yakni membuang waktu ya dan energi pada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Nah, untuk menjadi pribadi proaktif tentunya perlu dilakukan yang namanya fokus. Fokus pada apa? Fokus pada lingkaran pengaruh ya. Lalu secara umum juga perilaku umum ini banyak yang akan menularkan pola-pola negatif di mana
jika kita akan menjadi pribadi yang proaktif, maka kita harus menjadi tokoh transisi. Transisi ini di mana? Yakni menjadi tokoh yang menularkan yang tadinya secara umum itu pola negatif itu untuk bisa menjadi pola yang positif. Jadi perilaku atau kebiasaan reaktif ini adalah perilaku yang bertolak belakang dengan kebiasaan proaktif. Lalu bagaimana sih reaktif ya? Dalam KBBI sendiri ini adalah sifat yang cenderung tanggap atau bereaksi terhadap sesuatu yang timbul atau muncul. Di mana bahasanya cenderung membebaskan diri dari tanggung jawab. Dan biasanya orang yang reaktif ini menggunakan bahasa reaktif. Ya, contoh, saya tidak bisa. Seandainya seperti ini, maka tentunya tidak akan harus seperti ini. Dan biasanya orang yang reaktif ini percaya bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan dan lakukan. Karena mereka tidak merasa tidak punya pilihan. Lalu bagaimana untuk perilaku tindakan proaktif? Ya, atau tindakan yang lebih aktif. Proaktif di sini berarti kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Jadi kita memiliki responsibility untuk diri, di mana perilaku kita ini adalah hasil dari pilihan sadar berdasarkan prinsip, ya. Jadi bukan merupakan akibat dari keadaan kita yang berdasarkan perasaan. Kita juga dapat mengutamakan prinsip daripada perasaan. Dan kita memiliki inisiatif dan tanggung jawab untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Jadi reactive people ini bagaimana adanya stimulus dan merespon ya, di mana membiarkan hal-hal di luar sana, baik itu suasana hati, perasaan, keadaan, yang akhirnya berpengaruh besar pada respon yang akan diambil. Lalu bagaimana orang-orang yang proaktif? Tadi seperti konsep yang kita dapatkan, dengan adanya stimulus dan juga respon, maka tentunya kita akan memiliki kebebasan memilih dari stimulus maupun respon yang ada. Nah tentunya dengan orang yang proaktif, mereka cenderung akan berhenti sejenak ya, untuk merespon berdasarkan prinsip. Jadi kita juga perlu memahami prinsip-prinsip yang telah kita dapatkan baik di dalam hidup ya, atau bergaul maupun secara konsep pengetahuan. Yang mana hal berdasarkan prinsip dan hasil yang diinginkan. Lalu kebebasan memilih ini akan berkembang jika mereka dengan bijak menggunakan ruang antara stimulus dan respon yang ada. Kenapa? Manusia itu unik ya, dan kita diberkahi untuk memiliki 4 anugerah. Yakni yang pertama tentunya bagaimana kita memiliki kesadaran diri, kalau kita juga bisa berimajinasi. Dan manusia juga diberikan yang namanya hati nurani dan diberikan kehendak yang bebas. Sehingga dengan keunikan ini manusia memiliki kebebasan untuk memilih berdasarkan keempat anugerah ini. Lalu bagaimana cara kita menggunakan 4 anugerah yang diberikan kepada kita? Kesadaran diri di sini yang pertama
Nah, kemudian tentunya kita perlu sadar dari hasil atau dampak apa yang ditimbulkan jika kita melakukan suatu reaktif ini. Lalu yang kedua, berimajinasi. Bagaimana dengan imajinasi ini menghasilkan dampak apa yang diinginkan bagi diri sendiri, orang lain, atau organisasi. Jadi kita membayangkan, ya, kalau saya melakukan ini, berimajinasi, apa dampaknya bagi saya, bagi orang sekitar saya, dan bagi organisasi saya. Yang ketiga, hati nurani. Nah, ini hati nurani ini dimiliki oleh setiap manusia, di mana apa saja pilihan respon yang lebih tepat serta bagaimana konsekuensinya. Jadi kadang hati nurani ini kita diberikan fitrah untuk memang selalu melakukan kebaikan. Sehingga kalau kita melakukan keburukan, maka hati nurani kita kadang juga merespon hal itu. Dan yang keempat, kehendak yang bebas. Tentunya di sini kita perlu melihat bahwa apa yang akan tindakan yang kita ambil untuk kebaikan selanjutnya. Sehingga kita juga berpikir untuk melakukan yang namanya continuous improvement, ya, untuk ini. Lalu bagaimana kita menggunakan bahasa proaktif? Tentunya secara umum di lingkungan kita sering kita melihat, ya, mengalami namanya rekan-rekan kita atau lingkungan kita menggunakan bahasa yang reaktif. Nah, tentunya kita selaku ASN, ya, atau calon CPNS ini perlu untuk melatih diri, ya, membiasakan diri untuk menggunakan bahasa yang proaktif. Nah, biasanya orang kalau yang reaktif itu diminta sesuatu atau diminta untuk mengerjakan sesuatu itu lalu langsung mengatakan saya tidak bisa, ya. Nah, tentunya kita bisa memilih atau mengambil bahasa yang proaktif. Saya akan coba dulu, gitu, ya. Atau kalau reaktif itu bukan salah saya, ya. Nah, tentunya kalau kita proaktif dan memang kita membuat kesalahan, maka tentunya kita harus mengakui dulu, ya, kesalahan kita dengan saya menyesal, seperti itu. Lalu bahasa reaktif, seandainya saja seperti ini, saya tidak akan seperti ini, ya. Nah, tentunya kalau kita proaktif bahwa saya memilih, gitu ya. Saya memiliki kebebasan untuk memilih dengan tadi 4 karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bahasa reaktif sering mengatakan sesuatu itu tidak memiliki pilihan. Nah, tentunya kalau kita menggunakan bahasa proaktif, maka mari kita lihat semua alternatif yang ada, ya. Kemudian nanti tentunya dengan alternatif ini kita akan membuat sesuatu pilihan, gitu ya. Bahasa reaktif biasa menggunakan kata tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita berbahasa proaktif, pasti ada yang bisa kita lakukan. Lalu orang yang biasanya reaktif itu memiliki bahasa, saya memang begini orangnya. Sedangkan kalau kita menggunakan bahasa yang proaktif, maka kita bisa mengatakan bahwa saya dapat memilih pendekatan yang berbeda. Karena tadi kita memiliki pilihan, ya. Lalu bagaimana cara kita untuk merespon dan bahasa yang akan digunakan terhadap situasi berikut, ya. Biasanya contoh
ada kendaraan yang menyalip Anda di jalan raya. Nah, ini kita gunakan bagaimana respon kita dan bahasa yang kita gunakan. Atau bisa juga terjadi kita mengajukan proposal laporan pekerjaan yang ditolak ya oleh mentor, senior atau atasan. Nah, tentunya ini hal yang bisa atau eh, dapat kita alami. Atau juga bagaimana kita merespon dan juga menggunakan bahasa untuk situasi di mana kita diberikan pekerjaan clerical yang belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Ya. Nah, silakan rekan-rekan pembelajar untuk tadi ya mencoba merespon dan juga menggunakan bahasa yang proaktif. Oke. Kemudian nanti rekan-rekan akan diskusi kasus di mana Anda ditugaskan untuk dalam kasus ini mengikuti rapat bersama dengan atasan Anda. Lalu di saat yang sama Anda telah memiliki janji untuk berkumpul bersama dengan kawan-kawan yang lama yang sudah lama tidak bertemu ya. Dan beberapa diantaranya berasal dari luar kota. Nah, yang kedua, kasus yang kedua, di mana hari ini adalah deadline pekerjaan yang Anda sudah susun bersama dengan salah satu rekan kerja. Namun ternyata progres rekan Anda ini masih sangat minimal. Di hari yang sama, atasan Anda menambahkan ke Anda 3 pekerjaan sekaligus. Ya. Nah, silakan rekan-rekan pembelajar untuk mendiskusikan kasus ini dan nanti kemudian untuk dibahas bersama. Nah, tentunya dari hal tadi bagaimana kita menggunakan lingkaran yang ada ya, lingkaran pengaruh. Di mana bisa kita lihat ada 2 lingkaran pengaruh. Di sisi kiri ini adalah lingkaran pengaruh yang berfokus pada reaktif. Kemudian di kanan ini adalah yang fokus pada proaktif. Bisa kita lihat di lingkaran reaktif, lingkaran kepedulian ini akan membesar sehingga menjadikan lingkaran pengaruh ini mengecil. Sedangkan di proaktif, ya, bisa kita lihat saat fokus pada proaktif, maka lingkaran pengaruh ini akan lebih besar. Sehingga lingkaran kepedulian ini akan mengecil. Nah, tentunya Anda selaku calon ASN, CPNS ini diharapkan menjadi tadi tokoh transisi ya. Di mana di dalam masyarakat atau dalam society ini tentunya banyak pola negatif atau bisa juga jangan-jangan kita juga menjadi bagian dari yang menerapkan pola negatif sebelumnya. Nah, tentunya dengan adanya kegiatan pembiasaan ini maka Anda diharapkan menjadi tokoh transisi ya. Untuk apa? Untuk baik diri Anda maupun lingkungan Anda ini agar pengaruh menjadi orang yang memiliki pola positif selanjutnya. Dan bukan hanya Anda, tetapi juga orang di sekeliling Anda atau di sekitar Anda. Nah,
seperti itu ya. Lalu, eee, rekan-rekan nanti ceritakan kesanmu ya, bagaimana melihat paradigma dan juga bagaimana melakukan atau perilaku yang dilakukan. Nah, tentunya di sini melihat bagaimana paradigma saya bebas untuk memilih dan bertanggung jawab penuh atas kebahagiaan saya sendiri. Di mana hal ini dapat dilakukan dengan perilaku tadi, ya. Kita beri jeda sebelum memberikan respon, lalu bagaimana kita berusaha untuk menggunakan bahasa atau membiasakan menjadi memilih bahasa yang proaktif. Kemudian fokus pada lingkaran pengaruh seperti itu tadi, ya. Dan juga bagaimana kita menjadi tokoh transisi. Nah, rekan-rekan pembelajar tentunya dapat menceritakan kesan Anda terkait hal itu setelah Anda melakukan perilaku ini ya, di mana kita bebas memilih dan bertanggung jawab penuh atas kebiasaan kita sendiri dengan melakukan perilaku-perilaku tersebut. Baik, demikian sesi kita kali ini. Terima kasih, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.